Jadi level pertama adalah membaca keutamaan. Usahakan jangan pernah lewat satupun jenis ibadah kecuali kita sudah membaca dan mengulang-ulangi keutamaannya. Tidak cukup sekali ya. Jangan pernah merasa, oh saya pernah baca kok tentang keutamaan sholat malam, itu gak cukup. Kita harus selalu memperbaharui pengetahuan kita itu. Ada banyak orang di antara kita mungkin setelah 10 kali baca hadis tersebut, sudah 20 kali mendengarkan baru mengamalkannya. Ada orang memang Allah berikan taufik di awal dia dengar, dia sudah amalkan. Makanya kita mengulang-ulangi penting sekali. Kemudian level selanjutnya adalah mengaplikasikan teori tersebut, keutamaan itu. Dan saya pernah ajarkan tekniknya, triknya adalah untuk mengamalkan sebuah ilmu, maka harus dipaksa. Harus paksa sholat malam, harus paksa sholat duha, harus paksa majelis ilmu, harus dipaksa. Ya, Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang memaksakan diri mereka ke jalan-jalan kami, kami akan menunjukkan mereka ke jalan-jalan kami. Jadi memang kita harus memaksa dan membuat program. Paksa sih tanda kutip ya. Mulai kita programin nanti malam, pokoknya saya mau komitmen sholat malam. Nah gitu ya, dengan membaca keutamaannya. Nah, seperti itu. Mulai sekarang saya mau membaca 1 lembar Al-Quran setiap hari, misal. Nah mulai sekarang saya akan setiap hari rutin bersedekah. Nah itu komitmen. Harus dipaksa. Dan kalau kita memaksa diri kita membuat program seperti ini, apalagi sudah bergulir, nanti akan jadi terbiasa. Saya pernah jelaskan, kalau masih ingat, ibarat kita dengan syaitan sedang berada di garis start. Kalau kita belum memulainya, berlari, maka syaitan sebagai rival kita akan terus menjatuhkan kita. Kamu gak bisa, nanti aja, kamu ngantuk, kamu capek, dan segala macam, sampai kita tidak melakukan ibadah tersebut. Kapan syaitan kewalahan untuk bisa mengganggu kita kalau kita sudah mulai berjalan, berlari. Orang kalau lomba lari, kita bisa bayangkan kalau kita sedang lomba lari dengan rival kita, walaupun dia teriak, persentase suara dia yang sampai ke kita itu kecil sekali. Karena dia pun harus berlari, dia pun harus teriak, dan belum tentu semua sampai kepada kita. Nah itu ibarat orang yang sudah mengerjakan ibadah dan memaksakan dirinya. Hari pertama mungkin berat sholat malamnya, tapi hari kedua mulai lebih ringan, hari ketiga, sebulan, setahun nanti akan jadi tidak enak bahkan kalau kita tidak kerjakan. Dan syaitan akan kerepotan untuk mengganggu kita di situ.